Ketika FA kembali ketahuan kabur dari pesantren, Ustazah Nasma memutuskan untuk memberikan hukuman yang menurutnya ini cukup tegas dan bisa membuat FA menjadi sibuk, yaitu dia meminta FA untuk menyalin ayat suci Al-Quran sebanyak 2 juz. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah yang baru saja terjadi di tahun 2024 ini. Cerita ini datang dari Kalimantan Tengah, mengisahkan tentang seorang wanita yang merupakan seorang ustazah yang harus berakhir dengan mengenaskan di tangan santrinya sendiri. Hal ini dipicu oleh masalah yang sangat sepele, hanya gara-gara ustazah tersebut memberikan hukuman berupa tugas menyalin 2 juz Al-Quran kepada si santrinya itu. Hal tersebut sebenarnya wajar saja, apalagi memang di beberapa pesantren, jika santrinya melanggar aturan, maka akan kena sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Penasaran dengan ceritanya? Mari sama-sama kita bahas di Kata Pena. Sebuah pondok pesantren di Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan mayat seorang ustazah yang diduga dibunuh. Adapun berdasarkan informasi, ustazah tersebut ditemukan tak bernyawa di ponpes di Palangkaraya tersebut. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah kota kecil yang damai di tepian Danau Rangas, Palangkaraya, ada seorang wanita yang bernama Nasma yang usianya sudah 35 tahun. Nasma ini bisa dikatakan orangnya sangat agamais. Semangat Nasma dalam mendalami ilmu agama sangatlah tinggi. Yang mana sobat, sejak kecil Nasma ini sampai memiliki cita-cita ingin menjadi seorang ustazah atas bekal yang sudah ditanamkan dari orang tuanya dan atas usaha belajarnya yang begitu giat dengan ilmu agama. Akhirnya mimpi dari Nasma untuk menjadi seorang ustazah terwujud juga. Entah sejak usia berapa, namun yang jelas di saat usianya yang di saat itu sudah menginjak 35 tahun, semangat menyebarkan ilmu agama tidak pernah pudar dari dalam dirinya. Nasma bahkan berhasil menjadi seorang ustazah yang dihormati di salah satu pondok pesantren yang ada di Palangkaraya, tepatnya di Pondok Pesantren Hidayatullah. Di sana dia mengajar dan membimbing santri-santri dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Dia dikenal sebagai pengajar yang baik. Ustazah Nasma ini banyak disenangi oleh para santrinya. Di saat itu, status Ustazah Nasma itu sudah menikah. Dia merupakan istri dari seorang laki-laki yang identitasnya tidak disebutkan. Namun, dari pernikahan tersebut, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak yang mengisi hari-hari mereka dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Anak pertama mereka itu berusia 9 tahun, anak keduanya itu masih berusia 5 tahun, sementara anak ketiga itu berusia 3 tahun, dan anak mereka yang paling kecil itu berusia 45 bulan. Keluarga kecil ini tinggal di sebuah rumah sederhana yang masih berada di dalam lingkungan pondok pesantren. Di sanalah Ustazah Nasma bersama suaminya serta 4 anaknya hidup dengan rukun. Setiap harinya, Ustazah Nasma ini harus mengatur waktunya antara mengajar di pondok pesantren dan mengurus keempat anaknya di rumah. Rutinitasnya setiap hari sangatlah teratur dengan rapi. Pada pagi-pagi hari sekali, dia bahkan sudah bangun untuk menyiapkan sarapan serta mengurus keperluan suami dan anak-anaknya. Dan biasanya juga, jika setelah semuanya siap, Ustazah Nasma bergegas menuju ke pondok pesantren, di mana para santri sudah menunggu dia dengan sangat antusias untuk menerima ilmu yang dia ajarkan. Namun di samping para santri yang sangat senang dengan Ustazah Nasma ini, ternyata ada beberapa santri yang justru tidak merasa senang belajar dengan dia. Yang mana pada dasarnya, para santri yang tidak senang ini memang tidak betah tinggal di pesantren.
Makanya ketika mereka mendapatkan pelajaran di pesantren tersebut, seolah hal itu menjadi beban berat bagi mereka. Dan mereka ini tergolong sebagai santri-santri yang nakal. Makanya tidak heran jika banyak santri yang sering sekali melakukan pelanggaran dan biasanya yang memberikan hukuman di pesantren atas pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu salah satunya adalah Ustazah Nasma. Ustazah Nasma ini sangat bijak dan tegas. Hukuman yang dia berikan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku di pesantren. Dan hukuman yang biasa dia berikan tidaklah berat, tetapi cukup untuk memberikan efek jera dan menambah kegiatan positif bagi para santri. Yang mana para santri yang melanggar aturan ini biasanya akan diberikan sanksi berupa tugas menyalin ayat suci Al-Quran serta menghafal surat-surat pendek. Atau terkadang juga ada hukuman yang berupa hukuman fisik. Misalkan santri yang nakal akan dijemur di bawah cahaya matahari. Dan hal itu semua tergantung pada tingkat kenakalan yang santri lakukan. Lalu singkat ceritanya, di antara para santri, ternyata ada seorang santri yang cukup menonjol karena dia sering sekali melanggar peraturan. Ya, santri yang satu ini tergolong santri yang sangat nakal. Santri ini dikenal dengan nama berinisial FA yang usianya di saat itu baru saja menginjak 13 tahun. Dari sumber informasi yang ada di media, FA ini dikatakan anaknya memang dikenal sebagai anak yang sangat nakal, yang mana orang tuanya saja sudah sampai kewalahan dalam mengurus FA. Makanya FA ini sempat dititipkan kepada neneknya, lalu neneknya malah menitipkan ke pesantren. Dari kabar yang beredar dikatakan, neneknya juga tidak kuat atas kelakuan FA. Makanya neneknya ini berinisiatif menitipkan cucunya tersebut ke pondok pesantren dengan harapan FA bisa belajar banyak soal ilmu agama dan dapat berubah seiring waktu karena berada di lingkungan yang positif. Namun ternyata sobat, beberapa waktu yang dia jalani di pesantren, FA justru tidak kunjung berubah. Dia sering sekali terlibat di dalam masalah dan kebiasaan buruknya yang sangat sulit ditolerir adalah FA sering sekali bolos atau kabur dari pesantren. Pada awalnya, ketika Ustazah Nasma mengetahui bahwa FA ini kabur, dia memberikan hukuman berupa FA dijemur di bawah terik matahari. Pada saat itu, FA menerima hukuman tersebut dengan sangat pasrah karena dia menyadari bahwa perbuatannya memang salah. Namun, ternyata FA tidak jera. Dia terus saja mengulangi kesalahan yang sama, kenakalan, yaitu kabur dari pesantren berulang-ulang kali. Ustazah Nasma yang menyadari hal ini mulai merasa perlu memberikan hukuman yang lebih berat agar FA jadi kapok. Makanya di saat itu, di bulan Desember tahun 2023, ketika FA kembali ketahuan kabur dari pesantren, Ustazah Nasma memutuskan untuk memberikan hukuman yang menurutnya ini cukup tegas dan bisa membuat FA menjadi sibuk, yaitu dia meminta FA untuk menyalin ayat suci Al-Quran sebanyak 2 juz. Yang diharapkan oleh Ustazah Nasma adalah dengan memberikan tugas tersebut, FA akan disibukkan dengan menulis atau menyalin itu, yang mana diharapkan juga dengan hal ini dia tidak punya waktu untuk kabur dari pesantren. Namun ternyata, hukuman yang diberikan oleh Ustazah Nasma ini malah dianggap sebuah beban oleh FA. Dia sangat marah dengan hukuman yang diberikan oleh Ustazah Nasma ini. Dia merasa Ustazah Nasma tidak adil kepadanya dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit hati. Meskipun waktu pengumpulannya lumayan lama, ternyata FA ini sudah berpikir kalau dia tidak akan sanggup. Dia tahu kalau perbuatannya salah, namun hukuman menyalin ayat suci Al-Quran sebanyak 2 juz juga terlalu berat baginya. Dan karena merasa tidak adil, tumbuhlah benih-benih dendam atas rasa sakit hati yang dirasakan oleh FA terhadap Ustazah Nasma. Singkat cerita, hari demi hari, FA mulai menjalani hukuman tersebut dengan hati yang penuh kemarahan. Meskipun FA ini terlihat menerima hukuman itu dan sesekali mencicil mengerjakan hukuman tersebut, namun di dalam hatinya, dia terus memupuk rasa sakit hati dan dendam yang sudah mulai hampir membludak. Yang mana sobat, rasa dendamnya itu kemudian membuat FA jadi memiliki niat jahat, padahal umurnya masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Tetapi bisa-bisanya dia kepikiran
untuk melancarkan sebuah aksi yang begitu keji. Namun di saat itu, dia masih sedikit takut untuk merealisasikan tindakan kejinya itu. Dia tidak mau gegabah dalam bertindak, makanya FA sempat menunggu waktu yang tepat untuk bisa meluapkan rasa dendamnya tersebut sambil memikirkan strategi apa yang bisa dia lakukan. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, tepatnya di tanggal 14 Mei tahun 2024, malam hari. Di saat itu FA sedang pergi ke masjid. Masjid tersebut bernama Masjid As-Salam Pondok untuk mengerjakan tugas hukumannya di sana. Di masjid tersebut, dia sekalian berniat ingin tidur. Lalu, sesampainya di masjid, dia mulai mengerjakan salinan ayat suci Al-Quran. Dan setelah dirasa cukup lelah mengerjakan salinan tersebut, di saat itu dia mulai merasa bosan sekaligus kesal kenapa tugas menyalin ini tidak beres-beres. Lalu kemudian, hal tersebut membuat FA yang sedari awal sudah sangat dendam kepada si ustazah akhirnya memantapkan hatinya untuk membalaskan dendam kepada ustazah Nasma ini. Pada saat itu, FA yang mengetahui kalau suami ustazah Nasma sedang pergi, yaitu pergi ke Madura, dia melihat adanya sebuah kesempatan besar untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Dia langsung memanfaatkan kesempatan tersebut karena dirasa waktunya cocok. Lalu sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, malam itu, FA yang benar-benar sudah muak dan tidak bisa lagi menahan rasa dendamnya, kemudian mulai melakukan aksinya. Pada saat itu, aksinya ini dia mulai dengan cara mengendap-endap. FA berjalan menuju kediaman Ustazah Nasma yang masih di dalam lingkungan pondok pesantren. Saat itu, dia sempat memperhatikan keadaan sekitar dan memastikan kondisi di sekitar aman. Setelah dirasa aman, FA langsung saja mencari celah untuk bisa masuk ke dalam rumah Ustazah Nasma. Pada saat itu, dia sempat mengelilingi rumah tersebut, hingga akhirnya dia melihat ke arah sebuah jendela, yaitu jendela rumah Ustazah Nasma. Disitulah kemudian dia mencoba mencongkel jendela rumah tersebut dengan sangat mudah. Jendela itu langsung terbuka karena kebetulan sedang tidak dikunci. Di saat dia berhasil membuka jendela tanpa membuang-buang waktu, FA langsung saja masuk melalui jendela tersebut. Dia kemudian berjalan mengendap-endap. Dan di saat itu, posisinya, Ustazah Nasma sudah tertidur bersama dengan anak-anaknya. Mendapati kondisi tersebut, dia merasa sangat diuntungkan. FA yang memang sudah menyimpan emosinya, langsung saja mengambil tindakan dengan mencari sebuah benda yang bisa dia gunakan untuk melukai Ustazah Nasma. Di saat itu, yang ada dalam pikirannya adalah mencari benda tajam. Makanya, kemudian dia menuju ke dapur dan di dapur dia langsung saja mengambil sebilah pisau. Setelah mengambil pisau tersebut, dia genggam dengan sangat erat. Barulah setelah itu FA langsung saja menuju ke kamar Ustazah Nasma. Di dalam kamar tersebut, FA melihat Ustazah Nasma yang sedang tertidur pulas. Dengan pisau yang dia bawa, tanpa ampun, FA langsung saja menikam bagian wajah Ustazah Nasma dengan menggunakan pisau sebanyak berkali-kali. Yang mana di saat itu, Ustazah Nasma yang tertidur jadinya terbangun karena kaget dan merasa kesakitan. Dia teriak histeris. FA di saat itu menikam bagian pipi sebelah kanan. Pisau tersebut bahkan sampai menusuk mata dan menembus ke rahang. Tidak puas dengan aksinya itu, FA kembali menusukkan bagian bahu kanan Ustazah Nasma hingga menyentuh ke paru-paru. Ustazah Nasma di saat itu mencoba melakukan perlawanan. Namun dia tidak berdaya, dia lemah karena sudah merasa kesakitan. Bahkan di saat itu Ustazah Nasma sempat berteriak sambil meminta tolong. Teriakannya memecah keheningan malam. Anak-anaknya yang tertidur spontan terbangun menyaksikan pemandangan mengerikan. Ibunya yang tengah ditikam membabi buta oleh FA. Mereka yang tidak mengerti akan kondisi tersebut kemudian hanya bisa menangis, berteriak sejadi-jadinya. Sementara itu, FA yang sudah puas dengan aksinya melihat Ustazah Nasma yang terkapar bersimbah cairan merah, kemudian di saat itu langsung bergegas melarikan diri lewat jendela rumah yang dia congkel tadi. Lalu di samping itu,
Jeritan minta tolong Ustazah Nasma ternyata membangunkan seorang guru di pesantren tersebut. Mendengar suara jeritan dari Ustazah Nasma, guru tersebut langsung segera berlari menuju ke sumber suara. Tanpa ragu, dengan rasa paniknya, guru tersebut mendobrak pintu rumah Ustazah Nasma. Dan ketika pintu terbuka, betapa kagetnya dia menemukan Ustazah Nasma dalam kondisi yang sudah bersimbah cairan merah. Dengan segera, guru tersebut memanggil pengurus pesantren dan semua orang pun mulai berkerumunan. Pengurus pesantren langsung membawa Ustazah Nasma ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Betang Pambelum Palangkaraya untuk mendapatkan penanganan pertama. Namun, sayangnya, meski sudah mendapatkan perawatan, nyawanya ternyata tidak bisa tertolong. Ustazah Nasma meninggal dunia akibat kehabisan cairan merah. Tak langsung dipulangkan, jenazah Ustazah Nasma selanjutnya dipindahkan ke RSUD Doris Silvanus untuk keperluan visum dan otopsi. Kabar meninggalnya Ustazah Nasma tersebut langsung saja diinformasikan kepada suaminya yang sedang berada di Madura. Mendengar kabar tersebut, suaminya sangat syok. Dia terkejut dan tidak menyangka. Dia langsung bersiap-siap pulang ke rumah. Di waktu itu juga, salah seorang rekan guru di pondok pesantren itu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian agar selanjutnya ditindaklanjuti. Polisi yang menerima laporan itu lantas langsung saja menuju ke TKP untuk melakukan olah TKP. Pada saat itu, anggota kepolisian dibagi ke dalam beberapa tim. Ada yang melakukan penyelidikan di TKP, ada juga yang melakukan interogasi kepada beberapa saksi yang ada di TKP. Tak membutuhkan waktu lama, hasil pemeriksaan jenazah pun keluar. Polisi mengatakan kalau korban meninggal dunia akibat menderita luka tikaman di bagian kepala hingga dada. Dan tidak hanya itu, setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan fakta yang mengejutkan. Pelaku kejahatan ini adalah seorang santri yang berusia 13 tahun. Tidak dijelaskan bagaimana bisa pihak kepolisian mengetahui siapa pelakunya. Entah mungkin dari sidik jari yang tertinggal. Namun yang jelas, polisi mengantongi identitas dari santri yang berinisial FA. Setelah mendapatkan satu nama pelaku, polisi langsung saja mengamankan FA yang ternyata masih berada di kawasan pondok pesantren. Di saat itu semua orang kaget, tidak menyangka anak berumur 13 tahun bisa berpikiran sejauh itu. Pada saat ditangkap, FA yang ditanyai tidak mengelak sama sekali. Dia langsung mengakui perbuatannya. Di saat itu dia mencoba mengelabui polisi dengan berpura-pura kalau dia kesurupan. Berdasarkan keterangan dari FA, polisi kemudian langsung membawa FA guna dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan FA. Namun setelah hasilnya keluar, polisi menganalisis dan ditemukan fakta kalau motif sebenarnya adalah karena FA ini memang sudah memiliki dendam sejak lama kepada Ustazah Nasma. Jadi, alibi kesurupan tersebut hanyalah akal-akalan FA. Orang tua FA yang dikabari soal kejadian ini, mereka sangat tidak menyangka atas apa yang terjadi. Memang mereka mengetahui jika anak mereka nakal, namun mereka tidak pernah berpikir dan menyangka kalau anak mereka akan melakukan hal sekeji itu, yang mana menurut mereka itu sangat sadis dan mereka sangat menyesali apa yang terjadi. Namun, meskipun usianya baru 13 tahun, keadilan harus ditegakkan dengan didampingi oleh Komnas Anak dan Perempuan. Kasus itu terus berjalan. Atas perbuatannya, FA pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara jenazah Ustazah Nasma dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Peristiwa ini mengguncang hati banyak orang, terutama para santri yang merasa kehilangan sosok yang sangat mereka sayangi dan hormati. Suasana hening di pesantren tersebut berubah menjadi kengerian. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua, bahwa kasih sayang dan ketegasan dalam mendidik terkadang berhadapan dengan sesuatu yang tidak terduga. Beberapa orang tua dari para santri di pesantren tersebut ada yang memilih untuk mengeluarkan anak mereka dari pesantren itu karena merasa takut dengan apa yang terjadi. Namun di sisi lain, masyarakat dan santri di pondok pesantren itu saat ini sedang berusaha bangkit dari tragedi mengerikan tersebut. Sebagai bentuk pemulihan, untuk beberapa waktu, pondok pesantren sempat diliburkan. Hal ini dikarenakan pihak pondok ingin terlebih dahulu menyelesaikan kasus tersebut dan masih dalam kondisi yang berduka. Itu dia sobat, kisah tragis yang menimpa seorang ustazah yang tewas di tangan santrinya sendiri.
Dari kasus ini, semoga amal ibadah Ustazah Naswa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan keikhlasan dan ketabahan, serta kita semua bisa dengan positif mengambil pelajaran dari kasus yang satu ini. Al-Fatihah.